Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Jelaskan bahwa tahapan secara keilmuan untuk ilmu brand ini sama ya Mas Sarto ya, dari terkait dengan bagaimana kita membangun fundamentalnya, membangun dari strategi, kemudian struktur organisasi, kemudian sampai ke tahap berikutnya untuk mengkomunikasikan, dan tahap yang terakhir adalah mengevaluasi. Nah, sampai sini dulu Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Sekarang ini sesi diskusi. Jadi mungkin saya tidak berani memotong Mas Sarto karena tadi saya tunggu ceritanya nih, masih banyak lagi ceritanya. Tapi sehingga tadi saya tidak berani memotong ya, walaupun tadi sebenarnya Mas Sarto sudah, ini kapan selesainya gitu ya, tapi karena saya nggak berani motong Mas Sarto, jadi karena sangat menginspirasi sekali, sehingga Bapak Ibu yang di sini mungkin bisa belajar dari pengalaman Mas Sarto, mungkin menghadapi tadi BUMDesnya ini, kok BUMDesnya nggak dikenal, bagaimana membangun supaya tahap stepnya bagaimana sih tahapnya. Mungkin silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan yang dihadapi? Oh, silakan Pak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru bermanfaat dari BUMDes Kesanti Jemong, Bogor. Mas yang di sini Ramda Mas Sarto tertarik sekali ya. Mungkin saya dari cara penyampaian dan esensi dari yang disampaikan. Cuman yang menjadi hal yang menarik bagi saya itu dari sekian brand yang mungkin nanti akan misalkan saya membuat brand, apakah dengan metode seperti itu menjamin bahwa brand yang akan saya buat itu nanti bisa, karena mungkin ada sekian ratus brand yang didaftarkan ke Dirjen Haki, itu seberapa persen sih brand yang bisa menjadi kayak brand-brand yang terkenal ya, yang bisa membuat konsumen itu tergila-gila terhadap brand itu. Jadi yang membuat konsumen tergila-gila itu apakah metode yang tadi sampaikan, atau mungkin karena nasib ya, karena nasib. Misalkan kalau ternyata ada misalkan brand yang tiba-tiba, oh ini kok jadi begitu menggila-gila ya. Nah, yang Sarto mengusahakan biasanya sukses itu karena dua macam, karena nasab dan karena nasib. Nah, ini termasuk merek nih. Apakah prosesnya juga sama untuk bagaimana? Karena kan berarti mereka juga berkompetisi dengan merek-merek. Ini aja pesaingnya sudah ada 120 ya. Apalagi nanti di luar, pasti pesaingnya juga lebih tinggi lagi. Gimana Mas Sarto? Iya, kalau kita bicara ilmu brand sekarang kan sudah masuk sebagai sebuah disiplin ilmu. Artinya ada penelitian dan pengembangan terhadap metodologi yang terus berkembang. Katakanlah 4P jadi 7P, lalu kemudian ilmu-ilmu yang selalu berkembang. Memang saya selalu bilang ilmu satu hal, tapi sepakat nasib juga hal yang lain yang kita tidak bisa kontrol. Saya selalu bilang dengan teman-teman pengusaha, kalau produknya itu tidak menyelesaikan masalah, maka akan selalu sulit buat kita untuk menjadi sebuah brand yang kuat. Kenapa? Karena sebenarnya hal yang paling sederhana kalau kita memahami tentang konsep ekonomi adalah adanya supply dan demand. Supply dan demand. Ada orang yang mau cari barang, ada orang yang mau beli barang. Yang terjadi itu adalah kita belajar di tengah, digital marketing, belajar tentang sosial media, belajar tentang pencatatan keuangan,
Tapi semua itu nggak ada gunanya kalau nggak ada supply dan demand. Jadi ilmu yang paling awal sebenarnya sebelum belajar yang ilmu yang di tengah itu adalah memahami siapa yang dibutuhkan, apa yang membutuhkan. Itu paling sederhana. Kita akan melihat ada orang yang bisa pergi ke Cilacap, bilangnya gitu, kalau nggak ada. Ada orang yang benar-benar mau ke Cilacap karena dia mau nyobain soto yang benar-benar enak banget, karena ada supply dan demand. Jadi kalau supply dan demand-nya sudah ada, di tengahnya kita siapkan travel, kita siapkan pembayaran via kartu kredit, itu akan menjadi pendukung. Teman-teman kita di UMKM banyak sekali yang belajar digital marketing, tapi yang dijual ya keripik, ya kabel data, ya charger power bank. Jadi mau kita secanggih apapun di tengah, selama supply dan demand yang nggak kuat atau biasa-biasa saja, maka kita akan biasa-biasa saja. Nah, banyak teman-teman desainer pembuat batik yang kalau saya tanya, apa kelebihan dari batikmu? Keren. Iya, pasti keren lah. Jadi batik itu tidak menyelesaikan masalah. Dia hanya menjadi salah satu pilihan batik dari sekian banyak produk batik yang ada di Kota. Kalau dalam skala yang lebih besar, dalam skala provinsi, satu dari ribuan brand batik. Kalau skala nasional, satu dari puluhan ribu brand batik. Jadi nggak akan pernah mungkin kita go internasional karena proses pemikiran awalnya adalah membuat batik yang keren, bukan batik untuk orang yang kelebihan berat badan. Saya mau bikin snack, untuk apa? Ya untuk kaya raya aja. Nah di luar sana udah banyak snack. Jadi kita mau belajar digital marketing, pencatatan keuangan, apa yang mau dicatat, orang-orang yang ada yang dibeli, yang dijual cuma keripik yang sama, kerupuk yang sama. Gitu. Jadi tidak ada value creation yang diciptakan oleh supply sama demand itu. Nah, asal fondasi tadi yang saya bilang, kita mau bikin apa yang mau kita selesaikan. Karena begitu kita punya masalah, maka akan ada yang mencari solusi. Oh, ini perumahan isinya suami istri muda, dua-duanya itu kerja dan punya anak. Maka kalau kita bikin bisnis antar jemput atau daycare penitipan anak, kemungkinan bisa berhasil. Nah, menyelesaikan masalah. Lalu satu perumahan itu bikin lagi daycare lagi yang sama. Nah, kita mesti cari lagi pembedanya apa. Semua bikin warung kopi. Apa bedanya warung kopi sini dan warung kopi sana? Mau pakai digital marketing kayak, mau pakai sosial media kayak, mau pakai KOL kayak, mau pakai artis kayak. Kalau yang dijual cuma kopi gula aren ya kopi gula aren lah gitu. Kita menghabiskan waktu di tengah itu, belajar tengahnya. Padahal menghubungkan antara supply sama demand ini yang kita nggak pernah tahu, dan kuncinya ada di pemahaman kita untuk keluar. Oh iya, semua coffee shop di Purwokerto tutup jam 10. Kita bikin coffee shop pertama yang buka jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Kenapa? Karena melihat banyak orang kerja larut malam, anak kampus diusut, tugas dosennya galak-galak, kerjanya malam-malam. Oke, so itu potensi yang kita bisa bikin. Oh, saya akan bikin warung kopi fokus untuk mendukung impian-impian orang yang kerjanya jam 12 sampai jam 6 pagi. Jadi dia membuat supply dan demand, dia melihat ada demand, dia membuat supply-nya, kan begitu ya kira-kira ya. Dan itu yang kita harus latih. Nah, kepekaan kita sebagai seorang kreator justru tidak terjadi di dalam dapur atau di belakang layar. Kita hanya membuat atau bisa membuat inisiatif-inisiatif yang luar biasa kalau kita keluar dan bertemu dengan orang-orang itu, lalu menemukan permasalahan itu. Dan kita sudah terjebak dengan target market. Oh, market milenial, oh market Gen Z. Market ibu saya 84 tahun, post baby boomer, itu ada 5 juta orang. Jadi kalau kita bikin snack untuk ibu-ibu usia 80 tahun ke atas, ada pasarnya. Ya 1,2% itu, 2%, 3%. Tapi 3% itu 5 juta orang. 5 juta orang itu kalau kita menguasai 50% pasar, kita punya 2,5 juta orang. Di brand adventure saya bisa melihat ada orang yang bikin bola mata palsu. Siapa yang beli? Yang beli 5 juta orang, 12 juta orang. Bukan. Saya bikin bisnis hijab, mas. Hijab yang mana dulu nih? Kalau cuma hijaban udah ribuan hijab. Hijab yang lebih spesifik. Hijab untuk perempuan yang suka olahraga. Keluar tuh Nike hijab sportwear. Perempuan yang suka berenang berhijab, bikin tuh hijab sport swimwear. Jadi hari ini brand semakin spesifik. Sementara kita belajar dari buku-buku bisnis pasar seluas-luasnya, brand pasar yang spesifik-spesifiknya. Jadi terbalik sudut pandangnya. Gitu. Kenapa sudut pandangnya terbalik? Karena semakin besar pasar kita, semakin besar biaya yang kita keluarkan. Anggap saja misalnya kebun binatang. Kita masuk ke kebun binatang, kita menangkap berapa binatang? 3 binatang, ular, gajah, macan. Apa yang terjadi kalau kita menangkap 3 binatang? Kita perlu 3 senjata. 1 ular capitan, gajah kita harus pakai senapan yang gede. Mungkin kalau macan atau burung kita harus pakai jala atau net.
Artinya 3 pasar yang berbeda, 3 alat yang berbeda, 3 biaya yang berbeda. Waktu saya di Coca-Cola, kami harus membangun brand dari anak umur 15 tahun sampai bapak-bapak umur 70 tahun minum Coca-Cola. Apa yang terjadi? Kita harus beriklan dengan 3 cara. Yang muda kita pakai Shower 7, yang ibu-ibu kita pakai botol gelas itu, yang paling besar kita pakai iklan langsung dari Coca-Cola. 3 pasar, 3 pendekatan. Produknya pun kita desain berbeda. Anak-anak pakai kaleng, ibu-ibu pakai botol, bapak botol 1 liter, bapak-bapak pakai klasik Coca-Cola. Jadi 280 juta jiwa itu dibakar Batman buat kita kalau kita tidak tahu seberapa pasarnya. Karena semuanya mau kita ambil, akhirnya duit kita yang cuma 5 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar itu hilang demikian karena kita mau menangkap 3 binatang yang berbeda. Padahal ilmu brand mempelajari tentang macan itu. Kita mau lihat macan itu hidupnya seperti apa, makannya gimana, menyusuinya gimana, memangsa itu gimana. Baru kita bisa menciptakan produk-produk buat si macan itu. Nah, ilmu brand itu mempelajari lebih dalam tentang behavior dari macan itu, bikin macan itu tergila-gila sama kita. Nah, apa yang terjadi kalau kita sudah membangun pemahaman itu? Misalnya saya mau fokus ke perempuan berhijab yang suka olahraga, fokus ke pasar itu. Nanti kita akan menemukan kosmetiknya, kita akan menemukan teknik bahan bajunya, kita akan menemukan backpack yang mana yang paling tepat buat market seperti itu. Kita akan menemukan musik seperti apa yang dia suka, karena kita fokus kepada market itu. Dan kita akan menciptakan brand yang kuat dan tribe dan loyalis dan rasa cinta untuk market itu. Begitu kita punya uang, kuat di pasar itu, punya persepsi, baru kita buka pasar lain. Nah, pasar lain ini bisa dengan pendekatan multiple brand strategi, artinya kita punya brand lain dengan nama yang berbeda, atau kita pakai brand dengan nama yang sama. Itu ada teorinya dan itu bisa dibaca. Single brand strategi itu seperti Trans TV, Trans Video, Transmart, itu pakai pendekatan single brand strategi. Nah, tapi kalau multiple brand itu seperti Unilever atau Orang Tua Group, mereka punya banyak gitu. Nah, pendekatannya bisa macam-macam. Tapi yang lebih penting memahami itu. Wardah misalnya, konsisten 30 tahun di pasar muslim. Setelah kuat pasarnya, kuasai pasarnya, sekarang dia pindah ke pasar non-muslim. Jadi bukan berarti brand itu nggak bisa besar, bisa, tapi dia harus kuasai pasarnya. Kentucky Fried Chicken besarnya di mana? Ya di kota yang namanya Kentucky. Starbucks mulainya dari mana? Dari kota namanya Seattle. 30 tahun mulai buka di seluruh Amerika, 60 tahun kemudian ada di seluruh dunia. Tapi semuanya dimulai dari pasar yang spesifik. Nah, kita jangan terbalik, kita mulai dengan pasar yang luas gitu. Nah, begitu pasarnya luas, kan kalau kita bikin brosur ngomong sama anak milenial atau generasi strawberry kan udah nggak bisa kamu atau anda kan. Ngomongnya harus pakai cara mereka. Begitu dibaca sama ibu saya, ini kurang ajar banget sih ngomongnya pakai kamu sama saya gitu, atau kamu sama lu atau gue gitu. Karena marketnya berbeda. Nah, karena kita mengambil semua pasar, akhirnya kita nulis di copywriting kita tuh kata-kata yang aman untuk dibaca oleh semua orang. Akhirnya jadi gak dekat karena ngomongnya anda. Tapi begitu kita spesifik ke pasar ibu-ibu atau ke pasar anak-anak, kita bisa bilang, ini makanan yang cocok buat lo. Apalagi kita tahu ini pasarnya Jakarta, atau Purwokerto pakai ngapak, terus aja di packaging kita bahasa ngapak. Lebih personal, lebih dekat gitu. Nanti begitu kuat dari menguasai Banyumas Raya, baru kita bikin Keduraya Semarang Raya, baru kuasai Jawa Tengah. Nah, buka mata 10 tahun kemudian gitu. Nah, sama brand juga begitu. Brand yang namanya Gucci misalnya tahun 1910 ya cuma toko kecil di Milan. 30 tahun kemudian baru buka di Amerika. 20 tahun kemudian baru ada di seluruh dunia dan akhirat gitu. Jadi semua butuh waktu. Ilmu brand yang kita pelajari hari ini itu mampu memperpendek proses pengembangan brand yang dulu dilakukan oleh brand besar. Kalau mereka mampu melakukan 60 tahun dengan ilmu ini, kita bisa memperpendek waktunya jadi 30 tahun. Tapi 30 tahun tetap lama, nggak bisa instan. Karena cinta harus dibangun lewat proses. Oke. Ya intinya ini ya Mas Arto, jadi ketika membangun merek itu yang penting adalah creating produknya ya, yang diterima oleh pasar. Jadi Bapak Ibu mungkin di orang membeli produk kan setidaknya ada 3 alasan ya. Yang pertama manfaat produknya, kemudian manfaat mereknya, dan yang terakhir adalah manfaat pelayanannya. Nah, manfaat produk itu nanti terkait dengan supply and demand. Apakah produk itu dibutuhkan oleh pasar atau tidak, seperti itu ya Mas Arto ya.
Betul dan kuncinya adalah memahami permasalahan yang ada itu dia. Dan kita punya banyak masalah. Semakin banyak masalah, semakin bagus buat kita karena itu peluang buat kita menyelesaikan masalah itu. Dan banyak hal-hal yang seringkali kita tidak anggap masalah. Akhirnya teman-teman terjebak dengan produk yang sama yang dilakukan oleh tetangga sebelah. Oh bikin keripik, ya saya berarti bisa bikin keripik juga. Kadang-kadang saya pikir kok ada warung rokok atau jualan barang yang sama sepanjang 1 kilometer gitu ke Brebes jualan telur asin dari saudara ke jalan yang lain. Makanya pertanyaannya benar juga. Ini yang membuat saya berhenti di salah satu toko ini apa kalau nggak nasib baik gitu kan? Karena yang dijual barangnya sama. Dan ini PR buat kita dan kita akan memiliki masalah yang besar sekali dengan bonus demografi. Kita akan melihat banyak sekali isu-isu baru yang terjadi setelah pemilihan presiden. Memang itu masalah, tapi itu juga peluang untuk kita selesaikan. Dulu kita nggak percaya di Jakarta ada makam yang harganya bisa hampir 500 juta per meter, 500 juta satu makam. San Diego tuh makam itu di Jakarta tuh nanti juga ada versi muslimnya juga harganya sama aja. Ada hasilnya begitu. Nah pertanyaannya kan, kok dia bisa mikir ya, bisa jual makam seharga itu ya? Karena yang jual makam tahu bahwa yang ditinggalkan itu kepingin banget punya suasana yang nyaman pada saat nyekar atau apapun lah ya istilahnya. Maka mereka membuat konsep seperti itu. Jadi jangan kaget, dalam beberapa tahun ke depan kita akan ketemu fotografer misalnya khusus untuk jenazah hari ini. Karena bisa jadi ada demand di situ, ada orang yang melihat foto terakhirnya yang senyum misalnya, dan kita akan melihat okupansi baru, bisnis baru yang sama sekali out of the box karena kita punya kemampuan untuk melihat permasalahan itu. Nah, challenge saya adalah keluar, dan tadi saya baru ngomong sama Ibu Dekan saya mau usul bagaimana kalau Unsur membuat sebuah bank namanya Bank Masalah. Karena mahasiswa kita bikin skripsi oleh dosen, oke, lalu mengerjakan. Tapi yang benar sebenarnya kan di luar sini banyak sekali masalah, stunting, kemiskinan, pengangguran, masalah-masalah nyata. Mereka begitu mau skripsi tinggal buka bank masalah kita, aku mau pilih masalah yang mana, yang real dan nyata. Oh saya nomor 7, ya udah selesaikan masalah itu. Lalu dikerjasamakan dengan BUMDes, dikerjasamakan dengan kementerian terkait, dengan perusahaan. Karena tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan oleh satu orang. Tapi bahwa akademisi yang mengambil peran pertama untuk menyelesaikan masalah itu, saya pikir itu yang paling keren. Nah itu mungkin beberapa hal yang kita bisa lakukan dibandingkan kita bikin skripsi yang mahasiswanya buat idenya ngasal-ngasal, terus dosennya juga lagi malas banget, udah kerjain itu, mungkin taruhnya di laci nggak ada yang membaca. Mendingan buka bank masalah kita, dan setiap mahasiswa yang masuk harus lulusnya menyelesaikan salah satu dari masalah yang kita buat. Dan saya rasa itu langsung terkonek dengan pemerintah dan lain-lain, dan real kita bisa lakukan dengan. Oke, ada lagi Bapak Ibu jelasan bahwa tahapan secara keilmuan untuk ilmu brain ini sama ya Mas Sato ya, dari terkait dengan bagaimana kita membangun fundamentalnya, membangun brand strategi, kemudian struktur organisasi, kemudian sampai ke tahap berikutnya untuk mengkomunikasikan, dan tahap yang terakhir adalah mengevaluasi. Nah sampai sini dulu Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Sekarang ini sesi diskusi. Jadi mungkin saya tidak berani memotong Mas Sato karena tadi saya tunggu ceritanya nih, masih banyak lagi ceritanya. Tapi sehingga tadi saya tidak berani memotong ya, walaupun tadi sebenarnya Mas Sato sudah ini kapan selesainya gitu ya. Tapi karena saya nggak berani motong Mas Sato, jadi karena sangat menginspirasi sekali, sehingga Bapak Ibu yang di sini mungkin bisa belajar dari pengalaman Mas Arto, mungkin menghadapi tadi BUMDesnya ini, kok BUMDesnya nggak dikenal. Bagaimana membangun supaya tahap stepnya, bagaimana sih tahapnya? Mungkin silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan yang dihadapi? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru bermanfaat dari BUMDes Kesamukti Jumong Purbalingga. Cuma yang ada di sini setelah mendengar Mas Arto tertarik sekali ya, mungkin saya dari cara penyampaian dan esensi dari yang disampaikan. Cuman yang menjadi hal yang menarik dari saya itu dari sekian brand yang mungkin nanti akan misalkan saya membuat brand
apakah dengan metode seperti itu menjamin bahwa brand yang Anda buat itu nanti bisa, karena mungkin ada sekian ratus brand yang didaftarkan ke Dirjen Haki, itu seberapa persen sih brand yang bisa menjadi kayak brand-brand yang terkenal ya, yang bisa membuat konsumen itu tergila-gila terhadap brand itu. Jadi yang membuat konsumen tergila-gila itu apakah metode yang Lanjeng sampaikan atau mungkin karena nasib ya? Karena nasib ya. Misalkan kalau ternyata ada misalkan brand yang tiba-tiba ini kok jadi begitu menggila-gila ya. Saya satu mengusahakan biasanya sukses itu karena dua macam, karena nasab dan karena nasib. Nah, ini termasuk merek nih. Apakah prosesnya juga sama untuk bagaimana? Karena berarti mereka juga berkompetisi dengan merek-merek. Ini aja pesaingnya sudah ada 120 ya. Apalagi nanti di luar pasti pesaingnya juga lebih tinggi lagi. Gimana Mas Arto? Iya, kalau kita bicara ibu brand sekarang kan sudah masuk ke sebagai sebuah disiplin ilmu. Artinya ada penelitian dan pengembangan terhadap metodologi yang terus berkembang, katakanlah 4P jadi 7P, lalu kemudian ilmunya selalu berkembang. Memang saya selalu bilang ilmu satu hal, tapi sepakat nasib juga hal lain yang kita tidak bisa kontrol. Saya selalu bilang dengan teman-teman pengusaha, kalau produknya itu tidak menyelesaikan masalah, maka akan selalu sulit buat kita untuk menjadi sebuah brand yang kuat. Kenapa? Karena sebenarnya hal yang paling sederhana kalau kita memahami tentang konsep ekonomi kan adalah adanya supply dan demand. Supply dan demand. Ada orang yang mau cari barang, ada orang yang mau beli barang. Yang terjadi itu adalah kita belajar di tengah, digital marketing, belajar tentang sosial media, belajar tentang pencatatan keuangan. Tapi semua itu nggak ada gunanya kalau nggak ada supply dan demand. Jadi ilmu yang paling awal sebenarnya sebelum belajar dengan ilmu yang di tengah itu adalah memahami siapa yang dibutuhkan, apa yang membutuhkan. Itu paling sederhana. Kita akan melihat ada orang yang bisa pergi ke Cilacap, bilangnya gitu, ada orang yang benar-benar mau ke Cilacap karena dia mau nyobain soto yang benar-benar enak banget, karena ada supply dan demand. Jadi kalau supply dan demand-nya sudah ada, di tengahnya kita siapkan travel, kita siapkan pembayaran via kartu kredit, itu akan menjadi pendukung. Teman-teman kita di UMKM banyak sekali yang belajar digital marketing, tapi yang dijual ya keripik, ya kabel data, ya charger power bank. Jadi mau kita secanggih apapun di tengah, selama supply dan demand-nya nggak kuat atau biasa-biasa saja, maka kita akan biasa-biasa saja. Nah, banyak teman-teman desainer pembuat batik yang kalau saya tanya, apa kelebihan dari batik? Batikmu keren, pasti keren lah. Jadi batik itu tidak menyelesaikan masalah. Dia hanya menjadi salah satu pilihan batik dari sekian banyak produk batik yang ada di kota itu. Kalau dalam skala yang lebih besar, dalam skala provinsi, satu dari ribuan brand batik. Kalau skala nasional, satu dari puluhan ribu brand batik. Jadi nggak akan pernah mungkin kita go internasional karena proses pemikiran awalnya adalah membuat batik yang keren, bukan batik untuk orang yang kelebihan berat badan. Saya mau bikin snack, untuk apa? Ya untuk kaya raya aja. Nah di luar sana udah banyak snack. Jadi kita mau belajar digital marketing, pencatatan keuangan, apa yang mau dicatat, orang-orang yang ada yang dibeli, yang dijual cuma keripik yang sama, kerupuk yang sama. Gitu. Jadi tidak ada value creation yang diciptakan oleh supply sama demand itu. Nah, fase fondasi tadi yang saya bilang, kita mau bikin apa yang mau kita selesaikan. Karena begitu kita punya masalah, maka akan ada yang mencari solusi. Oh, ini perumahan isinya suami istri muda, dua-duanya itu kerja dan punya anak. Maka kalau kita bikin bisnis yang terbentuk atau daycare menitipkan anak, kemungkinan bisa masuk. Nah, menyelesaikan masalah. Lalu satu perumahan itu bikin lagi daycare lagi yang sama. Nah, kita mesti cari lagi pembedanya apa. Semua bikin warung kopi. Apa bedanya warung kopi sini dan warung kopi sana? Mau pakai digital marketing kayak, mau pakai sosial media kayak, mau pakai KOL kayak, mau pakai artis kayak. Kalau yang dijual cuma kopi gula aren ya kopi gula aren lah gitu. Kita menghabiskan waktu di tengah itu, belajar tengah di padahal menghubungkan antara supply sama demand ini yang kita nggak pernah tahu, dan kuncinya ada di pemahaman kita untuk keluar.
oh iya, semua coffee shop di Purwokerto tutup jam 10. Kita bikin coffee shop pertama yang buka jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Kenapa? Karena melihat banyak orang kerja larut malam, anak kampus diusut, tugas dosennya galak-galak, kerjanya malam-malam. Oke, so itu potensi yang kita bisa bikin. Oh, saya akan bikin warung kopi fokus untuk mendukung impian-impian orang yang kerjanya jam 12 sampai jam 6 pagi. Jadi dia membuat supply dan demand, dia melihat ada demand, dia membuat supply-nya, kan begitu ya kira-kira ya. Dan itu yang kita harus latih. Nah, kepekaan kita sebagai seorang kreator justru tidak terjadi di dalam dapur atau di belakang layar. Kita hanya membuat atau bisa membuat inisiatif-inisiatif yang luar biasa kalau kita keluar dan bertemu dengan orang-orang itu, lalu menemukan permasalahan itu. Dan kita suka terjebak dengan target market. Oh, market milenial. Oh, market Gen Z. Market ibu saya 84 tahun, post baby boomer, itu ada 5 juta orang. Jadi kalau kita bikin snack untuk ibu-ibu usia 80 tahun ke atas, ada pasarnya. Ya 1,2% itu, 2%, 3%. Tapi 3% itu 5 juta orang. 5 juta orang itu kalau kita menguasai 50% pasar, kita punya 2,5 juta orang. Di brand adventure saya bisa melihat ada orang yang bikin bola mata palsu. Siapa yang beli? Yang beli 5 juta orang, 12 juta orang. Bukan. Saya bikin bisnis hijab mas. Hijab yang mana dulu nih? Kalau cuma hijaban udah ribuan hijab. Hijab yang lebih spesifik. Hijab untuk perempuan yang suka olahraga. Keluar tuh Nike hijab sportwear. Perempuan yang suka berenang berhijab, bikin tuh hijab sport swimwear. Jadi hari ini brand semakin spesifik. Sementara kita belajar dari buku-buku bisnis pasar seluas-luasnya, brand pasar yang spesifik-spesifiknya. Jadi terbalik sudut pandangnya. Gitu. Kenapa sudut pandangnya terbalik? Karena semakin besar pasar kita, semakin besar biaya yang kita keluarkan. Anggap saja misalnya kebun binatang. Kita masuk ke kebun binatang, kita menangkap berapa binatang? 3 binatang, ular, gajah, macan. Apa yang terjadi kalau kita menangkap 3 binatang? Kita perlu 3 senjata. 1 ular, capitan, gajah kita harus pakai senapan yang gede. Mungkin kalau macan atau burung kita harus pakai jala atau net. Artinya 3 pasar yang berbeda, 3 alat yang berbeda, 3 biaya yang berbeda. Waktu saya di Coca-Cola, kami harus membangun brand dari anak umur 15 tahun sampai bapak-bapak umur 70 tahun minum Coca-Cola. Apa yang terjadi? Kita harus beriklan dengan 3 cara. Yang muda kita pakai 7-Eleven, yang ibu-ibu kita pakai botol gelas itu, yang paling besar kita pakai iklan langsung dari Coca-Cola Atlanta. 3 pasar, 3 pendekatan. Produknya pun kita desain berbeda. Anak-anak pakai kaleng, ibu-ibu pakai botol, bapak botol 1 liter, bapak-bapak pakai klasik Coca-Cola. Jadi 280 juta jiwa itu jebakan Batman buat kita kalau kita tidak paham siapa pasarnya. Karena semuanya mau kita ambil, akhirnya duit kita yang cuma 5 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar itu hilang demikian karena kita mau menangkap 3 binatang yang berbeda. Padahal ilmu brand mempelajari tentang macan itu. Kita mau lihat macan itu hidupnya seperti apa, makannya gimana, menyusuinya gimana, memangsa itu gimana. Baru kita bisa menciptakan produk-produk buat si macan itu. Nah, ilmu brand itu mempelajari lebih dalam tentang behavior dari macan itu, bikin macan itu tergila-gila sama kita. Nah, apa yang terjadi kalau kita sudah membangun pemahaman itu? Misalnya saya mau fokus ke perempuan berhijab yang suka olahraga, fokus ke pasar itu. Nanti kita akan menemukan kosmetiknya, kita akan menemukan teknik bahan bajunya, kita akan menemukan backpack yang mana yang paling tepat buat market seperti itu. Kita akan menemukan musik seperti apa yang dia suka, karena kita fokus kepada market itu. Dan kita akan menciptakan brand yang kuat dan tribe dan loyalis dan rasa cinta untuk market itu. Begitu kita punya uang, kuat di pasar itu, punya persepsi, baru kita buka pasar lain. Nah, pasar lain ini bisa dengan pendekatan multiple brand strategi, artinya kita punya brand lain dengan nama yang berbeda, atau kita pakai brand dengan nama yang sama. Itu ada teorinya yang bisa dibaca. Single brand strategi itu seperti Trans TV, Trans Video, Trans Smart, itu pakai pendekatan single brand strategi. Nah, tapi kalau multiple brand itu seperti Unilever atau orang tua grup, mereka punya banyak grup. Nah, pendekatannya bisa macam-macam. Tapi yang lebih penting memahami itu. Wardah misalnya, konsisten 30 tahun di pasar muslim. Setelah kuat pasarnya, kuasai pasarnya, sekarang dia pindah ke pasar non-muslim. Jadi bukan berarti brand itu nggak bisa besar, bisa, tapi dia harus kuasai pasarnya. Kentucky Fried Chicken besarnya di mana? Ya di kota yang namanya Kentucky. Starbucks mulainya dari mana? Dari kota namanya Seattle.
30 tahun mulai buka di seluruh Amerika, 60 tahun kemudian ada di seluruh dunia. Tapi semuanya dimulai dari pasar yang spesifik. Nah, kita jangan terbalik, kita mulai dengan pasar yang luas gitu. Nah, begitu pasar yang luas, kan kalau kita bikin brosur ngomong sama anak milenial atau generasi strawberry kan udah nggak bisa kamu atau anda kan, ngomongnya harus pakai cara mereka. Begitu dibaca sama ibu saya, ini kurang ajar banget sih ngomongnya pakai kamu sama saya gitu, atau kamu sama lu atau gue gitu, karena marketnya berbeda. Nah, karena kita mau ngambil semua pasar, akhirnya kita nulis di copywriting kita tuh kata-kata yang aman untuk dibaca oleh semua orang. Akhirnya jadi gak dekat karena ngomongnya anda. Tapi begitu kita spesifik ke pasar ibu-ibu atau ke pasar anak-anak, kita bisa bilang, ini makanan yang cocok buat lu. Apalagi kita tahu di pasarnya Jakarta, atau Purwokerto pakai ngapak, terus aja di packaging kita bahasa ngapak. Lebih personal, lebih dekat gitu. Nanti begitu kuat dan menguasai Banyumas Raya, baru kita bikin Kedua Raya Semarang Raya, baru kuasai Jawa Tengah. Nah, buka mata 10 tahun kemudian gitu. Nah, sama brand juga begitu gitu. Brand yang namanya Gucci misalnya tahun 1910 ya cuma toko kecil di Milan, 30 tahun kemudian baru buka di Amerika, 20 tahun kemudian baru ada di seluruh dunia dan akhirat gitu. Jadi semua butuh waktu. Ilmu brand yang kita pelajari hari ini itu mampu memperpendek proses pengembangan brand yang dulu dilakukan dalam brand besar. Kalau mereka mampu melakukan 60 tahun dengan ilmu ini, kita bisa memperpendek waktunya jadi 30 tahun. Tapi 30 tahun tetap lama, nggak bisa instan. Karena cinta harus bangun lewat proses. Oke. Ya intinya ini ya Mas Arto, jadi ketika membangun merek itu yang penting adalah creating produknya ya, yang diterima oleh pasar. Jadi Bapak Ibu mungkin di orang membeli produk kan setidaknya ada 3 alasan ya. Yang pertama manfaat produknya, dan manfaat mereknya, dan yang terakhir adalah manfaat pelayanannya. Nah, manfaat produk itu nanti terkait dengan supply and gimana, apakah produk itu dibutuhkan oleh pasar atau tidak, seperti itu ya Mas Arto ya. Betul dan kuncinya adalah memahami permasalahan yang ada, itu dia. Dan kita punya banyak masalah. Semakin banyak masalah, semakin bagus buat kita, karena itu peluang buat kita untuk menyelesaikan masalah itu. Dan banyak hal-hal yang seringkali kita tidak anggap masalah. Akhirnya teman-teman terjebak dengan produk yang sama yang dilakukan oleh tetangga sebelah. Oh, bikin keripik, ya saya berarti bisa bikin keripik juga. Nah, kadang-kadang saya pikir kok ada warung rokok atau jualan barang yang sama sepanjang 1 kilometer gitu, ke Brebes jualan telur asin dari satu jalan ke jalan yang lain. Makanya pertanyaannya benar juga. Ini yang membuat saya berhenti di salah satu toko ini apa kalau nggak nasib baik gitu kan? Nah, karena yang dijual barangnya sama. Gitu. Dan ini PR buat kita, dan kita akan memiliki masalah yang besar sekali dengan bonus demografi. Kita akan melihat banyak sekali isu-isu baru yang terjadi setelah pemilihan presiden. Memang itu masalah, tapi itu juga peluang untuk kita selesaikan. Dulu kita nggak percaya di Jakarta ada makam yang harganya bisa hampir 500 juta per meter, 500 juta satu makam. San Diego tuh makam itu di Jakarta tuh. Nanti juga ada versi muslimnya juga harganya sama aja. Ada AC-nya. Nah, pertanyaannya kan, kok dia bisa mikir ya, bisa jual makam seharga itu ya? Karena yang jual makam tahu bahwa yang ditinggalkan itu kepingin banget punya suasana yang nyaman pada saat nyekar atau apapun lah ya istilahnya. Maka mereka membuat konsep seperti itu. Jadi jangan kaget, dalam beberapa tahun ke depan kita akan ketemu fotografer misalnya khusus untuk jenazah misalnya gitu. Karena bisa jadi ada demand di situ, ada orang yang melihat foto terakhirnya yang senyum misalnya, dan kita akan melihat okupansi baru, bisnis baru yang sama sekali out of the box, karena kita punya kemampuan untuk melihat permasalahan-permasalahan itu. Nah, cara saya adalah keluar, dan tadi saya baru ngomong soal Ibu Dekan saya mau usul bagaimana kalau Unsud membuat sebuah bank, namanya Bank Masalah. Karena mahasiswa kita bikin skripsi oleh dosen, oke, lalu mengerjakan. Tapi yang benar sebenarnya kan di luar sini banyak sekali masalah, stunting, kemiskinan, pengangguran, masalah-masalah nyata. Mereka begitu mau skripsi tinggal buka bank masalah kita, aku mau pilih masalah yang mana, yang real dan nyata. Oh, saya nomor 7, ya udah selesaikan masalah itu. Lalu dikerjasamakan dengan BUMDes, dikerjasamakan dengan kementerian terkait, dengan perusahaan, karena tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan oleh satu orang. Tapi bahwa akademisi yang mengambil peran pertama untuk menyelesaikan masalah itu, saya pikir itu yang paling keren.
Nah itu mungkin beberapa hal yang kita bisa lakukan dibandingkan kita bikin skripsi yang mahasiswanya buat-buat idenya asal-asal, terus dosennya juga lagi malas banget, ya udah kejadian itu gitu. Nanti taruhnya di laci nggak ada yang baca. Mendingan buka bank masalah kita, dan setiap mahasiswa yang masuk harus lulusnya menyelesaikan salah satu dari masalah yang kita buat. Dan saya rasa itu langsung terkonek dengan pemerintah dan lain-lain, dan real kita bisa lakukan. Oke, ada lagi Bapak? Ya poinnya tadi ini Pak ya, ketika tadi menentukan apakah merek kita itu akan sustainable atau tidak, akan berjangka panjang, apakah produk kita itu akan menyelesaikan masalah dari target marketnya atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin dari Bunda Bersama Danandaya, Kecamatan Rembang, Purbalingga. Tempat lahir Jenderal Sudirman, jadi insya Allah nasionalis Madian. Dan sama-sama nasionalis, bukan kapitalis. Ya, salah seperti ini, brandnya sudah bagus, jelas tempatnya di laboratorium ekonomi unsur, brand bagus, ruangan bagus dan menarik. Ini benar membuat kita datang. Tapi isinya bagus juga secara teori. Tapi kalau bagi kayak saya yang sudah, insya Allah umurnya lebih tua dari Mas Bian. Jadi kayak mendengarkan khutbah. Nah, jadi banyak ngantuknya. Tahu sebetulnya bagus, isinya pasti bagus karena sudah dikemas. Nah, ini supaya mengarah ke tadi bahwa ketika pergerakan arahnya ke yang impact, yang ke sosial, padahal kami kan di BUMDes banyak komunitas, dari pelaku-pelaku UMKM dan ya masyarakat desa lah, yang pasti sangat perlu diangkat. Nah, pertanyaannya, ketika kami melakukan pelatihan seperti ini atau workshop dan sebagainya, itu kepada masyarakat itu juga belum begitu berimpact yang signifikan. Kalau tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan Mas Dian, mungkin lebih mengenai kalau kita itu bidang di kita itu adalah yang ngobrol sambil ngopi dan makan doang sehari semalam. Nah, itu kelihatannya lebih asik dan lebih bisa dikenal karena masyarakat kita di teori sebenarnya juga banyak mendengarkan, tapi mereka inginnya itu kan kayak instan, cepat, prakteknya bagaimana. Nah itu pertanyaannya, apakah Mas Dian atau koleganya lah itu bisa diundang oleh kami yang orang desa, yang komunitasnya juga terbatas, yang jelas tidak berjuang. Kalau undang butuh jual berapa? Karena orang-orang kalau sudah terkenal itu di samping hubungi juga sulit, menyediakan waktu juga sulit atau dibuat sulit. Kami tidak tahu. Tapi alhamdulillah kami sudah bekerjasama beberapa kali dengan unsur Pak Habib, alhamdulillah lancar. Jadi yang dokter, yang profesor kita akan undang ya tidak terlalu bertele-tele, tidak mempersulit. Berarti ya is the best lah untuk unsur. Sebuah tantangan. Jadi itu kalau maunya Mas Bian tidak bisa atau koleganya yang bisa, nanti kami undang untuk ada sistem berkerumun lah ya, untuk ngobrol santai, ngopi sambil makan buah, dan itu biasanya akan terus nyambung. Dan mereka sebenarnya sudah, tapi bukan hanya masalah, mereka sudah pada praktek. Memang sementara ini ditemukan ya masalah-masalah itu. Bagaimana produk tidak bisa jual, bagaimana petani sudah suruh nanam ini, tapi ketika panen harganya anjlok, itu kan sudah akut. Dan kita sudah terbiasa selalu mau dibilang dibohongin juga takut. Gimana untuk pemerintah kita ya? Suruh pameran efeknya apa? Iya, belum signifikan. Itulah. Maka itu yang terakhir, minta nomor HP-nya, Mas Dian. Minta nomor HP-nya. Kapan nomor rekening kok? Salah nih. Malah kami yang minta. Pokoknya minta nomor HP-nya. Kapan-kapan kalau mau ada kesediaan, kami undang untuk ada forum ngobrol di kami, yang insya Allah kami akan kumpulkan anak-anak muda
ya anak-anak muda desa yang insya Allah punya potensi juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini Mas Arto sebelum ke Mas Arto, jadi sebetulnya kita tuh pengennya begitu Pak ya, pengennya satu-satu tapi kan jumlahnya banyak ya, sehingga kalau misalnya di masing-masing desa ini kita sehingga di wah ini berarti kebutuhannya banyak ya, jadi demand-nya ada Mas Arto, jadi teman-teman juga kebutuhannya, sehingga kami Bapak Ibu yang dikumpulkan dulu ke sini. Untuk berikutnya, nah silakan nanti Bapak Ibu dengan narasumber yang sudah kami siapkan. Jadi misalnya nanti dengan Mas Arto, kemudian nanti kalau misalnya Bapak Ibu nanti terkait dengan keuangan, kami juga nanti hubungan kayak seperti kemarin di unsur dengan di BUMDes, kalau nggak salah di Wonosobo ya, membutuhkan untuk pengolahan limbah. Nah, ini saya bukan kaitannya bukan di situ Pak. Saya cairkan teman saya dulu. Saya kira-kira siapa yang bisa risetnya, penelitiannya di pengolahan limbah plastik ya. Dan alhamdulillah alumni kami ada yang eksportir limbah plastik, dan kami tinggal menghubungkan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Arto bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri Bapak Ibu. Jadi akademisi, jadi pentahelik tadi yang disampaikan oleh Mas Arto ya, ada akademisi, kemudian Bapak Ibu ya government, kemudian pelaku bisnisnya, Bapak Ibu sebagai pelaku bisnisnya, dan yang terakhir adalah komunitasnya. Jadi ini kalau tidak ada komunitasnya, kita ngumpulnya kan susah, apa yang mau didiskusikan. Jadi ini dalam bagian dari ikhtiar kami Bapak Ibu untuk menghubungkan dengan yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, makanya kami mengundang Mas Arto ke sini. Ya. Ini juga ngaturnya sekarang tidak waktunya. Karena ini kami kebetulan Mas Arto lagi di Purwokerto tanggal 13 ya, dengan ada program dengan Pak Andi Noya, kita programkan di tanggal ini. Nah kebetulan kami mahasiswanya sudah kami siapkan, ternyata pada ujian ya. Nah ini kan jadi ini rezeki buat Bapak Ibu sehingga kuotanya bisa lebih banyak gitu. Ya oke, silakan Mas Arto, direspon Mas Arto. Ya baik, yang pertama saya punya kakak juga mentor, selalu cerita kepada saya, namanya Mas Roy Kuncoro. Dia selalu bilang, Arto, tidak ada angka 1000 kalau tidak dimulai dengan angka 1. Jadi hari ini kita bertemu. Angka satunya adalah berkenalan dengan ada orang gila yang namanya Mas Arto gitu. Nah Mas Arto itu ternyata punya 120 orang lain gila di seluruh Indonesia. Jadi langkah pertamanya adalah kenal bahwa kita berkenalan. Langkah yang kedua adalah ternyata ada ilmu yang namanya brand yang sudah ada ratusan tahun yang lalu, dan sekarang kita bisa gunakan untuk melakukan percepatan. Anggap aja semua itu hari ini adalah langkah pertama kita. Nah, dan saya tahu suatu saat saya akan berhadapan dengan teman-teman dari seluruh Indonesia yang akan mengalami permasalahan yang sama. Maka kami menciptakan Indonesia Brand Activist Network itu karena Arto-nya nggak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan itu sendirian. Arto itu ya Arto, bukan pemerintah, bukan apapun. Tapi saya tahu kita akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Maka hari ini kami punya 120 aktivis. Di Purwokerto, Gus Ajit adalah aktivis kami. Gus Ajit itu model pengembangan BUMDes yang sangat kuat sekali, yang bisa kita kerjasamakan. Datang ngobrol sama Gus Ajit di Nyamplungan, bicara soal bagaimana memberdayakan desa dengan pendekatan pesantren. Dan itu menurut saya sangat luar biasa sekali. Kami di Magelang sekarang sedang membuat pesantren yang sama untuk membuat fokus kepada pendekatan ekologis. Jadi memang sepakat bahwa kemudian kita harus berbincang lebih dalam, dan tadi saya sudah sampaikan di 2010 itu teknologi sudah canggih banget. Yang penting di desa ada internet, kita bisa zoom-zooman. Kan kalau kangen bisa lihat muka, tapi kalau nggak kangen ya pakai WA call aja. Itu pun sudah cukup untuk kita hari ini berkomunikasi. Para aktivis kami tersebar di berbagai kota. Sebagian saya belum pernah melihat muka mereka sama sekali. Saya mengenal Bang Jabran dari televisi, saya dijapri sama Bang Jabran dan kita bersahabat. Jadi hari ini tidak ada yang tidak mungkin, tapi tantangan terbesarnya adalah untuk maju kita harus mulai dulu dari diri sendiri, gitu. Teman-teman di BUMDes harus sepakat, sama seperti saya kemarin ketemu dengan Pak PLT Banyumas yang mendorong adalah Camat Sukaraja, Sukaraja, Camat Sukaraja. Saya bilang Pak Camat telepon saya malam-malam, saya nggak kenal, WA call pula lagi, baru dipakai baju, untung aja nggak pakai baju. Ini siapa nih orang nih WA call? Saya buka, salam kenal, nama saya Jakarta. Jakarta, saya juga Jakarta. Nah, saya Jakarta, nama camatnya Jakarta namanya. Pak Camat Jakarta, iya. Saya punya project, saya kenal sama Mas Uum, sahabat kami di Purwokerto. Oh, saya kenal Mas Uum. Mas Arto bisa bantu nggak untuk
destinasi branding di Sukoharjo. Oke, siap, saya cari waktu, tapi kalau tidak kami punya para aktivis. Jadi memang pada akhirnya tidak akan sempurna karena kita butuh membangun sistem, tapi selalu ada ruang buat teman-teman yang ingin bertumbuh dan kami selalu akan ada buat teman-teman semua. Hidup kami sudah dihibahkan dan diwakafkan untuk teman-teman semua. Oke, sudah menjawab ya Pak ya. Jadi Mas Arto sudah keberatan. Jadi nanti karena beliau bagian dari brand aktivis yang ingin membangun brand lokal, ya merek lokal, sehingga itu juga bisa membangun daerah di wilayahnya masing-masing. Sehingga nanti Bapak Ibu, jika nanti saya coba cari yang lain ya, orang-orang gila yang lain nanti kita juga coba fasilitasi ya Pak. Karena Bapak Ibu juga kita semuanya gila nih ya. Siapa coba Pak yang mau membangun BUMDes dari nol? Tidak ada nih, Bapak Ibu termasuk bagian dari orang-orang gila. Ya, termasuk bagian dari orang-orang gila yang itu nanti menghasilkan insya Allah impact yang lebih baik. Ya, karena kalau bukan orang yang passionnya di situ, ya tidak mungkin, biasanya nggak akan tahan lama. Ya, tidak akan betah di situ, biasanya langsung dia akan keluar sendiri ya Mas. Jadi siklusnya akan cepat. Ya. Baru dari jadi direktur setahun 2 tahun, ya sebenarnya saya nggak kuat pulang. Mending saya kerja di bank katanya ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Waktunya masih nomor HP. Jadi kenapa kata kuncinya ada di desa? Karena desa itu paling dekat dengan raw material, resources, sehingga costnya jadi murah. Cuma kan seringkali kalau kita ke desa, yang kita lihat mereka jualan bubble drink, jualan kopi, yang bisa jadi kopi juga bukan dari desa. Nah kalau kita punya kesempatan buat menganalisa apa yang ada di sekitar kita, menggunakan bahan baku itu, maka biayanya udah pasti sangat murah. Karena harganya murah, kalau kita mengerti brand, kita bisa menjualnya 10 kali lipat. Maksudnya begitu. Kenapa Amerika bikin sepeda dari bambu harganya mahal? Karena dia harus mengimpor bambunya sampai ke Amerika, disusun baru dibikin. Nah kita punya bambu di depan rumah, tinggal kita potong. Harganya kita bisa jual sangat murah sekali. Tapi karena kita ngerti brand, kita bisa kapitalisasi menjadi 10 kali lipat. Nah itu poinnya. Maka saya bilang kalau cari sesuatu nggak ada di Jakarta. Jakarta nggak ada raw material, yang ada raw material ada di desa. Dan di desa itulah kita kekurangan research and development. Anak-anak mudanya mau berbisnis, tapi kita bukan negara bisnis. Kita tuh Indonesia bukan entrepreneurship country, nggak kayak India atau Cina yang lahir udah mendagang gitu ya. Kita tuh negara yang dijajah dan baru mengerti kewirausahaan. Menurut saya ya tahun 2010, sebelumnya kita berdagang, trading, jual kopi, bahan mentah. Nah sekarang kita sudah mengerti caranya. Nah, kita punya suku-suku yang memang ngerti dagang, Bugis, Madura, Padang. Tapi sebagian besar dari kewirausahaan kita itu bukan mental pebisnis atau mental pedagang. Maka tingkat keberhasilannya rendah sekali. Nah, ini yang kami ingin dorong supaya keberhasilan kewirausahaan Indonesia, anak-anak mudanya, juga orang tuanya bisa bertahan. Dan salah satu caranya adalah menggunakan raw material dari desa yang memang kemudian bisa digunakan menjadi aset atau nilai. Baik, Bapak Ibu, ada lagi? Silakan. Sebelum masih ada mungkin 2 pertanyaan lagi ya, kita berikan kesempatan. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sama Mas, saya juga sedang di motor. Sama satu nanti kapan-kapan. Gini Mas, nama saya Tri di Setio, saya pendamping desa. Permasalahan yang sering kami hadapi di desa itu yang perlu mengetahui bahwa sama tadi yang disampaikan oleh teman-teman yang dari BUMDes, di desa itu banyak potensi. Bahkan saya pernah menggali potensi di satu desa, sampai saya buatkan WA group agar kakak desa itu tahu apa sih yang ada potensi di desa. Sampai akhirnya saya coba hubungkan dengan fasilitasi dan di Purbalingga itu ada rumah BUMN. Rumah BUMN itu yang memfasilitasi ketika ada produk dan produknya sudah bagus, nanti dari kemasannya, mereknya sampai kita coba di dalam marketingnya. Tapi permasalahannya ketika sudah dibimbingkan sejauh itu, dari sekian puluh orang yang kita bimbing, paling hanya 1 yang berjalan. Itu setiap desa seperti itu. Yang masih berjalan sampai sekarang hanya WA group-nya. Tapi untuk branding lebih jauh lagi itu berhenti. Nah,
Yang pertanyaan saya, adakah strategi atau strategi khusus bagaimana cara kami untuk mendampingi desa agar potensi yang ada di desa itu lebih dimeluas, lebih penjualan lebih bagus lagi, agar masyarakat yang penting gini, masyarakat itu butuh kepercayaan. Ketika kami yang ini loh pakai cara seperti ini, mereka bisa sukses karena ujung-ujungnya kan dari sampaikan jenderal cuan. Bagaimana potensi daerah ini bisa muncul, dia dipasarkan dan menghasilkan cuan. Ini strategi yang paling utama apa? Itu. Yang pertama, kita tidak bisa menyelamatkan semua orang. Kalau ada 10 jelek dan nggak akan berhasil, ya biarin nggak berhasil. Emang belum waktunya berhasil juga. Kalau saya lebih suka membuat yang satu tadi besar, berhasil, sukses, versi kita, versi dia. Satu akan menginspirasi. Ini catatan makan. Ini kami banyak desa yang di Purbalingga itu ada berstatus miskin ekstrim. Kami di sini adalah bagaimana menciptakan masyarakat itu bisa sejahtera. Ya, sepakat banget. Jadi tidak semua orang di desa harus jadi pengusaha, tapi BUMDes sendiri kan adalah pengusaha. Yang kita harus lakukan, yang pertama adalah menciptakan supply dan demand tadi. Supply dan demand itu tidak bisa dijawab oleh teman-teman di desa, makanya perlu akademisi yang melakukan penelitian lalu bilang bahwa oke, rumput laut bisa dipakai. Kadang-kadang kita perlu pintu itu, karena kalau kita punya 10 jualan keripik, mau kita jukir balik dengan digital marketing juga, ya itu dijual sama keripik. Semakin biasa produknya, ya semakin nggak berhasil. Kami di aktivis, saya yang sudah 25 tahun di industri, kalau saya duduk, saya sudah punya kemampuan untuk bisa bilang bahwa ini nggak berhasil dan tidak berhasil. Tapi saya nggak pernah ngomong begitu, karena saya nggak mau yang si pengusahanya tersinggung. Tapi kalau misalnya Mas Sarto, coba lihat dong keripik saya bisa tahu bahwa ini pasti nggak kemana-mana. Tapi saya selalu terlatih untuk bilang misalnya, ini akan bisa dikembangkan kalau begini. Karena memang dari awalnya dia cuma keripik. Maka pintu masuknya adalah dari awal produknya harus bisa menyelesaikan masalah. Jadi di situ problem terbesar kita semua adalah BUMDes kita mesti jualan apa ya? Terus barang kita ke pasar tuh apa ya? Itu pertanyaan paling dasar. Kalau barangnya sudah jelas, kita punya bambu yang bisa dipakai untuk bikin sepeda, maka kita sudah jelas carinya adalah perusahaan-perusahaan yang bisa bikin sepeda. Kita bisa jual ke Cina untuk mereka bikin sepeda, karena kita sudah tahu. Nah, pertanyaannya bagaimana menemukan itu? Ya, kalau melingnya nanti sudah gampang. Kalau melingnya sudah gampang, karena begitu orang pesan sepeda sama kita, dia akan tahu mau dijual kemana. Tapi apakah benar kita bikin gula aren? Gitu kan pertanyaannya gitu. Apa benar kita harus bikin keripik singkong di desa ini? Atau apa benar kita harus bikin anyaman bambu di desa ini? Nah, itu pertanyaan yang saya sebut pertanyaan 1 miliar. Karena jawaban itu hanya bisa divalidasi. Jadi kalau kita melihat pendekatan visi tadi, kan ada 2, market base sama vision base. Market base harus dilakukan karena hanya teman-teman akademisi yang punya kemampuan itu, atau orang luar mungkin yang bisa melihat potensi itu dan melihat pasarnya. Nah, vision base resikonya bisa berpuluh-puluh tahun, tapi suatu saat mungkin berhasil. Mungkin karena basisnya vision. Tapi kalau BUMDes dengan pendekatan vision base menurut saya agak kurang kuat, karena Pak Kades bisa diganti setiap saat, sehingga apa yang menjadi visi beliau bisa jadi berubah ketika Kades yang baru maju. Jadi pendekatan BUMDes juga harus dilakukan dengan pendekatan korporasi. Artinya memang riset jadi model pertama untuk kita masuk. Kira-kira begitu. Secara cepat, ini kan program pemerintah sekarang ini mengurangi kemiskinan, terutama yang daerah desa yang mempunyai status itu. Strategi yang untuk masyarakat yang miskin dulu ini seperti apa yang akan dilakukan? Dan ini kalau tadi yang ditanyakan masih 5-10 tahun. Nah ini kalau 5-10 tahun berarti masyarakat ini akan kelaparan, akan miskin terus. Ada strategi yang sifatnya tindakan lebih cepat mengenal itu. Ada tukang pilih saya pada pemilihan sementara bantuan setiap bulan ada dan itu pasti kan dilakukan oleh Bang Andi. Bang Andi yang kaya itu dalam tanda petik seorang jurnalis, tapi dia bisa telepon menteri, dia bisa telepon siapa saja, dia bisa
mendorong percepatan hanya dengan satu angkatan nomor teleponan. Kami juga ingin melakukan hal yang sama, membangun network yang sama. Mudah-mudahan insya Allah bisa. Nomor HP-nya. Nomor HP-nya 0811-804881. Benar. 0811-804881. 0811-804881. Nanti saya ditelepon sama pinjol lagi nih, nomor satunya dikasih orang. Ntar diam-diaman aja deh, percuma nanti telepon mas atau saya dari situ. Saya itu sampai hampir ini loh, punya isu masalah keluarga sama istri loh. Saking banyaknya WA, saya sampai jam 2 pagi masih WA-WA-an, itu siapa gitu. Ada nih UKM mana UKM mana gitu. Sampai jam 3 pagi kan. Nanti kopi bareng. Nanti apa? Oh nanti kopi bareng. Sudah? Mas Ato dan berbagi sharing, dan ya tadi beberapa poin ya terkait dengan bahwa untuk membangun brand itu tidak instan, ya, perlu proses dan banyak. Tadi kalau disampaikan, apakah menjamin nggak kalau kita menggunakan ilmu brand tadi, brand kita akan naik? Sama seperti Bapak Ibu, menjamin nggak kalau mahasiswa masuk unsur pasti pintar, pasti sukses ya? Karena kami biasanya tidak berani menjamin, Pak. Diharapkan mahasiswa mampu untuk mempelajari ilmu ya, gitu. Jadi diharapkan ya, jadi kan diharapkan ya. Karena memang kalau untuk keilmuan tadi bisa kita copy, ada tapi terkait dengan bisnis tadi ada nasab dan nasib ya. Jadi memang Bapak Ibu untuk yang nasab ya memang itu sudah genetiknya kita nggak bisa, tapi nasib itu ketika Bapak Ibu sering ya dalam forum-forum ketemu dengan di akademisi, dengan praktisi, dengan yang lain, insya Allah nanti pasti value-nya ada, ya value-nya akan naik, dan itu yang nanti akan menaikkan performa kita. Jadi Bapak Ibu bertemu di sini itu bagian dari keberuntungan yang akan lanjutkan di program-program berikutnya. Baik, begitu kita cukupkan sekian untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali dan telah membagikan ilmunya, insight yang baru bagi kita semuanya tentang strategi branding perusahaan UKM dan BUMDes tentunya. Prof Dewi nggak tahu saya pulang naik sepeda motor ya. Kita pakai lagi. So Prof, it's an honor to me to be here. Besok sama Turki. Thank you for being here, sharing with us. Thank you so much. Senang. Oke, boleh Bapak Ibu tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk acara kita pada hari ini. Dan selanjutnya boleh kita foto bersama. Tadi kan awal tadi berbahagia perlu kami memastikan bahwa kepada peserta yang akan mengikuti sesi 2 pada acara hari ini, kami silakan untuk tetap stay di dalam ruangan karena akan ada pengumuman kembali. Namun kepada Bapak juga adalah sampaikan brandnya di desa Banyumas. Ini sudah 1 tahun ini sih. Cuma yang menjadi kendala kami adalah desa itu belum mau mengakui. ya. Namun perlu kami memastikan kepada segala peserta yang akan mengikuti sesi kedua pada acara hari ini, kami persilakan untuk tetap stay terlebih dahulu sejenak di ruang ini karena akan ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Tapi yang siap itu ada 2. Satu katanya memang udah pada bilangannya. Kedua siap. Dan kepada Bapak Ibu yang tidak mengikuti acara nanti setelah pada zuhur ya, setelah Jumatan, kami silakan untuk dapat meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Namun kepada Bapak Ibu yang akan mengikuti sesi 2 acara pada hari ini, kami silakan untuk tetap stay sejenak karena akan beberapa informasi yang kami berikan. Terima kasih. Untuk yang stay yang Bapak Ibu nanti ikut sesi 2 acara pada zuhur, yang tidak Bapak Ibu boleh meninggalkan ruangan. Jika ingin melaksanakan ibadah sholat zuhur bisa menuju ke musola yang ada di lantai 5 atau menuju masjid
Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berada di depan gedung ini, gedung Z. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lurus saja keluar gedung.